Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Akbar Nasrullah di acara podcast yang dilaksanakan oleh Remaja Masjid Amiyatullah, yaitu Remat.net, Remat Connection. Di mana pada kesempatan kali ini kita di volume yang keempat, ya, ada narasumber kita yang dimana kita akan membahas secara poin besarnya atau tema terbesarnya ini itu adalah berbicara tentang keluarga, ya. Nah, di sini samping saya sudah ada narasumber yang dimana nanti seperti biasa rulesnya di sini adalah apabila ingin dikatakan maka katakanlah, tapi kalau misalnya tidak mau dikatakan maka tidak usah mengatakannya. Oke. Nah, di sini samping saya ada narasumber. Ya, silakan memperkenalkan diri, nama dan tinggal di mana, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Rafia Ramadhani, saya tinggal di Gang Saim, RT 5 RW 3. Oke, Rafia Ramadhani, dipanggilnya apa nih? Dipanggilnya Rafiah. Rafiah aja, oke. Ya, Rafiah, di sini kita lagi ngomongin tentang keluarga, gitu ya, keluarga. Nah, atau family gitu bahasa Inggrisnya. Nah, kalau misalnya secara menurut Rafiah sendiri, Menurut saya itu adalah sebuah rumah yang dimana kita bisa berkeluh kesah di sana, kita bisa melakukan sesuatu di sana, dan kita bisa mengekspresikan apapun di keluarga itu tersebut. oke, itu tadi keluarga ya. Berarti ini adalah suatu tempat yang dimana kita tadi bisa berkeluh kesah. Nah, kalau misalnya berarti mirip dong kayak kemarin kita di volume 1 tentang teman. Gitu. Tempat juga untuk berkeluh kesah. Nah, apa sih yang bedain antara teman dengan keluarga menurut Rafiah sendiri? Menurut saya, kalau misalkan dulu sih pernah. Apa tuh? Dulu pernah menempatkan sebuah tempat sebagai rumah itu di yang namanya itu teman. Oh gitu. Menyamakan keluarga itu dengan teman. Atau menggantikan? Iya, bisa jadi Menggantikan juga artinya. seperti Oke, itu. oke. Dan saya di situ merasa itu adalah sebuah hal yang salah karena teman dan keluarga itu berbeda. Yang dimana keluarga itu benar-benar pure dari hati yang murni gitu. Ada emosional. Ya, emosional tersendiri yang terikat di dalam diri atau bahkan hubungan darah itu sendiri yang membuat perbedaan itu. Jadi jangan menyamakan teman dan keluarga itu sebagai tempat keluh kesah yang yang sama gitu, karena tempat terbaik itu selain Allah itu ya keluarga gitu. Teman itu hanya sebuah simpanan aja gitu. Simpanan aja ya. Oke, berarti teman hanya simpanan ya. Berarti bukan pacar dong yang simpanan ya. Teman juga pun ada simpanan gitu ya. Bisa Oke, baik. Gimana sih biasanya cara kamu berkomunikasi dengan keluarga? Apakah ngomong secara langsung atau lewat chat atau bahkan teleponan? Gitu. Cara berkomunikasi ya secara langsung. Secara langsung karena lebih sering di rumah bersama keluarga. Oke. Oh, berarti keluarga ini pun untuk Rafia di sini sering ada di rumah, ketemu di rumah terus gitu ya. Berarti enggak keluarga yang atau memiliki orang tua ataupun kakak ataupun adik yang sering di luar gitu ya. Artinya mereka pun juga sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Berarti bersama keluarga juga. Tapi kalau misalnya melalui chat atau telepon pernah juga apa gimana? Pernah waktu itu sih paling kalau misalnya lagi di sekolah. Lagi di sekolah gitu ya. Ngabarin atau lagi di luar. Oke. Kalau sekarang aktivitas masih sekolah atau bagaimana ini? Aktivitas sekarang lagi kuliah. Lagi kuliah ya. Oke, semester? Semester 2. Oke, semester 2. Berarti lagi masih maba ya, semester 2. Oke, baik. Pernah nggak masa sulit berkomunikasi dengan keluarga? Untuk komunikasi dengan keluarga itu beberapa kali sering, justru malah Sering apa nih? sering sulit. Oh, sering sulit ya. Karena dari pribadi sendiri kurang banyak komunikasi yang secara curhat-curhat gitu ke keluarga. Oke. Gitu. Jadi untuk ada beberapa hal yang dimana kesulitan untuk mengomunikasikannya ke keluarga di saat ada masalah paling terkait dengan teman atau di sekolah gitu, kayak Anda mikir nggak perlu
keluarga tahu gitu, karena Oh. udah mikir masalah sendiri, Masalah jadi harus pribadi aja. diselesaikan sendiri. Secara sendiri aja. Berarti penyebabnya apa? Berarti hanya diri pribadi aja tuh, bukan dari keluarga penyebabnya. Lebih ke pribadi sih. Pribadi. Berarti Iya. emang secara ini Rafia ini emang sulit untuk terbuka bahasa itu ya. Nah, menurut PA sendiri, ini apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan cara komunikasi dengan keluarga dan lebih efektif gitu? Kan sekarang masih belum merasa bagus nih, Ya, masih udah punya pikiran dong, caranya gimana ya biar lebih bagus gitu kan? Nah itu apa coba? menurut saya untuk membuka komunikasi yang lebih efektif itu lebih percaya aja ke keluarga gitu, jangan tertutup, terus lebih membuka dan lebih aware aja ke keluarga, apalagi orang tua kan, yang dimana mereka pasti ngertiin kita harus lebih peka sama mereka biar bisa lebih peka juga ke kita. Oke. Oh ya kita sampai lupa tadi pertanyaannya. Keluarga, jumlah keluarga berarti berapa nih? 4 sama saya. 4, berarti apa aja tuh? Bapak, mama, kakak, sama saya. Oke, berarti berempat ya dalam satu keluarga ya. Di sini sudah main emosional ya. Saya akan bertanya terkait emosional yang ada di antara kalian sekeluarga. Seberapa besar nih peran keluarga untuk membangun, memberikan dukungan secara emosional kepada Rafia itu sendiri? Orang lain ngelihat nggak terlalu kelihatan gitu perannya, Oke. tetapi aneh ngerasa pasti perannya itu pasti ada di dalam setiap doa. Oke. Karena ngerasanya di doa gitu, walaupun enggak secara fisik, enggak secara apa itu namanya, Langsung, iya, ngasih tahu secara secara langsung gitu ya. perkataan atau perbuatan, tapi pasti di dalam doa itu ada. Yakinnya sih kayak gitu. Terselipkan nama Rafia di dalam doa-doa orang tua gitu ya. Iya. Pernah nggak merasa butuh dengan dukungan emosional tadi dari keluarga, Butuh. tapi nggak dapet? Oh, yang nggak dapetnya. Nah, Ada. lagi butuh tapi nggak dapet gitu. Ada. Pernah? Ya coba apa contohnya? Salah satunya di akhir-akhir ini kan pengen yang namanya merubah diri. Merubah dirinya tuh maksudnya yang ke arah lebih baik. Oh hijrah nih, berarti volume ketiga kemarin nih. Kita kesinambungan ternyata ya. Ini emang berarti Iya. satu kesatuan yang sangat bagus nih 4 volume ini ya. Oke. Di saat itu Anya pengen merubah pribadi yang lebih baik lagi gitu. Yang dimana mulai dari secara cover, secara dalam juga. Tapi kadang mungkin orang tua juga nggak tahu karena nggak bilang secara langsung kan. Oh ya karena tadi ya dari Tidak diri sendiri ya. Terus di saat Ani mau melakukan hal itu, dari keluarga tiba-tiba kayak ngapain sih kayak gitu. Agak-agak aneh Iya, sedikit gitu ya. tiba-tiba kok aneh, padahal ini kan hal yang baik gitu, hal yang baik untuk dilakukan, tapi kok malah kayak aneh. Terus aneh jadi kayak apa ya, nggak enak aja gitu, kayak merasa aneh. Jadi kelihatan Ya berarti keluarga masih, oh tadi maksud hijrah itu volume kedua ya, volume ketiga itu tentang sekolah. Nanti mungkin nyambung juga volume sekolah ini. Tadi balik lagi, berarti keluarga merasa kultur shock mungkin, istilah sekarang gitu ya. ya mungkin kayak gitu. Merasa kultur shock gitu ya. Mungkin kebiasaan di keluarga tidak seperti itu, tapi Rafia mencoba sendiri gitu. Nah tapi biasanya perasaannya gimana? Kalau misalnya udah nggak didukung gitu, Di lagi saat- butuh, nggak didukung gitu, perasaannya gimana? saat lagi kayak gitu, kadang kalau misalnya lagi moodnya down gitu langsung kayak sedih gitu, Sedih. kayak kok jadi dukung padahal itu hal baik, kecuali merubahnya tuh hal yang buruk gitu kan. Itu malah jadi butuh temen gak kayak gitu? Sangat, pokoknya sampai Oh, malah jadi butuh kayak temen iya, kayak gitu? sangat kayak ini butuh orang lain untuk mendorong biar bisa apa namanya sesuai dengan capaian aneh gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Rafia sendiri biasanya memberikan dukungan kepada keluarga itu seperti apa bentuknya? Ke orang tua tadi misalnya ke bapaknya, terus kemudian ke mamanya, terus kemudian ke kakaknya bagaimana? Paling kalau misalkan dukungan itu pertama mungkin dari lebih ke perbuatan. Apa yang Anda bisa usahain akan Anda usahain. Dan selain usaha pasti juga ada doa pasti. Oh gitu. Sekarang kita ngomongin terkait privasi dan batasan yang ada di dalam keluarga, gitu ya. Gimana sih biasanya batasan atau privasi antara Rafia sendiri dengan keluarga? Ada nggak hal-hal yang harus Rafia perlu jaga kerahasiaannya? Paling kalau misalkan berarti dipendem aja gitu, keluarga nggak boleh tahu. Iya betul, saking privacy banget gitu.
paling itu ya tentang perasaan kalau misalkan lagi yang sedihnya tuh sedih banget itu kayak ya sedihnya kalau misalkan lagi ada hal sesuatu yang ngedown dari Anda sendiri gitu. Kayak nggak perlu Anda publikasiin ke keluarga gitu, biar Anda privasi sendiri aja untuk diri sendiri aja dan selesain sendiri aja. Bagaimana menurut Rafia sendiri keseimbangan antara kedekatan keluarga dengan privasi? Saking dekatnya kan mungkin orang akan ya udah akan open, tapi ada privasi. Nah ini bagaimana nih menurut Rafia keseimbangannya? Harus seperti apa keseimbangannya? Keseimbangannya harus yang diperhitungkan juga ya, kayak misalkan masih punya kita sendiri lah gitu, hitungan sendiri apa aja yang harus ituin ke orang tua, apa yang harus sama diri sendiri. Oke. Di rumah sendiri bersama keluarga, tempat mana yang paling nyaman buat Rafia? Tempat paling nyaman dan paling baik sebenarnya ya Iya, di kamar, tapi di kamar itu di saat sendiri. Sendiri, tidak ada kakak ya? Iya. Oh gitu. Kenapa kakak, kenapa sih? Ada apa ini dengan kakak ini? Bisa diutarakan nggak ada apa sih? Emang kalau misalnya ada kakak itu kenapa ya bang? Kalau di kamar atau Harus di siapa doang gitu, kayak ya enaknya ya sendiri. sendiri. Berarti emang jadi pribadi yang menyendiri berarti ya? Introvert berarti kayak gini. Iya, introvert ya. Bisa dikatakan introvert ya? Lebih senang sendiri kan berarti? Oke. Jadi kalau misalnya ada kakak, nggak masalah? Nggak masalah, tapi yang kayak kurang aja gitu Kurang jadinya. aja. Pernah gak curhat bersama kakak tuh, curhat yang dalam banget? Pernah. Tentang Nggak curhat banget sih. Nggak curhat banget. Oh, ada tentang itu masalah gimana bilangnya ya? Tentang itulah kayak pasangan. Oh, pernah dicurhatin ke kakak tuh, sama-sama perempuan ya soalnya. Iya. Oke. Kalau misalnya keluarga yang diimpikan nantinya seperti apa? Kan sekarang kan jadi anak nih, suatu ketika nanti Rafia sendiri kan ingin berkeluarga apa enggak? Iya. Oh mau kan berarti kan. Nah pengen membentuk keluarga seperti apa gitu. Kan sekarang udah tahu nih, oh keluarga yang sekarang Rafia rasakan seperti ini. Ada positif ada negatifnya pasti kan. Nah sekarang keluarga impian Rafia itu seperti apa? Keluarga cemara ini kayak gitu ya. Yang seperti apa gitu? Untuk saat ini sih lagi pengen yang namanya keluarga yang soft spoken. Apa tuh soft spoken? Itu yang Kata baik. di dalam keluarganya tuh nggak boleh ada Toksik gitu. iya, nggak toksik gitu, selalu apa yang dibicarakan Soft tuh spoken. yang halus-halus gitu, nggak yang bertengkar terus gitu. Oh ngomongnya berarti emang orang Jawa kayak gini ya? Nggak harus jauh. Jawa Kromo. Iya, Jawanya Jawa Solo, gitu. Tapi ada gak kriteria dari Rafia sendiri harus bersama laki-laki yang seperti itu? Masih ada. Enggak, maksudnya dari apa sih? Ras ya, ras. Ada ras gak ras? Gitu, ras sendiri yang harus, oh kayaknya lebih cocok sama orang Jawa nih, atau lebih cocok sama orang Sunda nih gitu. Kalau secara ras sih nggak ada, kayak bebas aja gitu. Yang Bebas penting aja. Islam. Penting Islam, agama kalau itu Iya. kan ras kita yang ngomongin. Yang penting Islam gitu ya. Kira-kira kriteria calon suaminya udah ada apa belum? Yang sekarang ditemui, orang yang sekarang sudah ditemui, kira-kira udah ada apa belum? Udah ada. Udah ada. Sudah mendekatkan diri pada dia? Mendekatkan diri pada Allah aja, jangan ke dia. Ya. Mendekatkan diri pada Allah ya. Berarti ya. Berarti Ikhtiar aja gitu, Ikhtiar nggak terlalu aja. berharap ke mantu. nah, tapi sudah diungkapkan atau belum? Ya, belum. Belum. Nah, kalau misalnya suatu ketika nanti dia ternyata sama yang lain, Itu jawabannya yang bukan dia gitu. sekarang apakah sudah ditemukan? Udah dipertemukan gitu kan, itu udah doa dengan yang baik. Udah dipertemukan, ini kok sesuai sih sama doa gitu. Kalau yang ditemukan mungkin ada. Mungkin ada. Nah sekarang sudah mendekatkan diri dong ke dia. Kalau ke dia sempat, cuman lagi mundur lagi. Lagi mundur lagi. Karena apa? Karena ya takutnya nanti siapa tahu nanti jadinya ke hal yang nggak baik gitu, jadi malah ke pacaran. Oh, oke, ada komat sendiri ya. Oke, baik. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Rafiah yang udah kece banget ya.
udah bisa memberikan jawaban-jawaban yang terbaiknya ya. Terima kasih. Dan ini volume 4 adalah sebagai volume penutup kita pada kesempatan Rahmatnet di tahun ini. Apakah ada Rahmatnet tahun depan? Kita tunggu saja informasinya di Remaja Masjid Amin Hidayatullah. Makanya pantengin ada YouTube-nya dan Instagram-nya, cari di YouTube-nya bio bio. Nah, di bio-nya ada. Ya nanti tinggal dilihat-lihat aja informasi-informasi yang ada di sana. Kalau mau lebih enak lagi, mau ngobrol dengan teman-teman kita yang terdahulu juga yang ada di volume 1, 2, 3, ikut gabung di kegiatan Remaja Masjid Amin Hidayatullah dan juga gabung aja di organisasinya biar kita lebih dekat dengan sahabat. Oke, mari kita closing bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.